Halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Sama Ranking episode ke-15 ya. Bentar. Oke. Episode ke-15. Di episode sebelumnya kita dikasih tahu ya kalau misalkan si Boji dan Kage itu berhasil datang lah ya ke kerajaan dan berhasil menyelamatkan si Healing gitu. Jadi udah aman lah, si Healing udah aman. Terus sama si Despa juga datang ya. Despa datang terus dia minta pertolongan ke gue lupa nama raja Ais. Apa tuh namanya? Gue lupa, pokoknya yang raja yang itulah, pokoknya raja yang kerajaan itu, yang saudaranya dari Despa, gue lupa nama siapa itu. Terus si Despa itu ngomong kalau misalkan si yang topeng itu, yang pokoknya jirah itu, yang raja pedang itu, dia dulunya itu adalah salah satu prajurit dari kerajaannya si saudaranya Despa itu gitu. Tapi dia katanya jatuh, pokoknya mungkin karena dia pernah ada ekspedisi ke Underworld atau nggak sengaja ngelawan monster Underworld atau gimana, dia berubah jadi kayak gitu. Dan pada saat dia berubah jadi abadi kayak gitu, dia berubah jadi apa tuh namanya, kan kalau dibilangnya kalau nggak salah ya, kalau abadi itu bukan kayak fisik atau apanya dulu yang hilang, tapi jiwanya dulu yang hilang. Jadi dia itu udah jadi kayak orang yang apa tuh namanya, ya udah, orang abadi itu emang jiwanya dong hilang gitu. Jiwanya hilang terus dia jadi kayak liar gitulah si prajurit itu, si Raja Pedang itu gitu. Nah, terus si siapa tuh namanya, eh duh lupa lagi anjir. Bose juga sebenarnya bisa bebas itu, tapi dia tetap mengurung diri untuk entah apakah dia pengen ngikutin rencananya si siapa tuh namanya, rencananya si Miranjo, atau dia itu sebenarnya dia pasti kan punya rencana lain. Alasan kenapa dia itu nunggu, kayak sih dia nunggu sih, dimana Miranjo itu sebenarnya tujuan utamanya adalah, ini selalu gua ulang-ulang, Miranjo itu semua tujuan utama itu udah jelas banget untuk membantu si Bose mencapai tujuannya, yang entah apa tujuannya gitu. Mungkin untuk menjadi yang terkuat lagi, mungkin untuk menjadi yang terkuat selamanya, mungkin kayak gitu juga kali. Tapi kan kerajaan ini nih, kerajaannya si Bose itu apa ya, membebani si Bose untuk mencapai tujuannya. Jadi kayak keluarga terdekatnya dia semuanya itu membebani dia untuk mencapai tujuan itu. Nah, Miranjo akhirnya berusaha untuk menghancurkan kerajaan itu, menghancurkan teman-teman di sekitarnya Bose untuk bisa melepaskan kekangannya keluarga-keluarganya si Bose dan kerajaannya jelas, untuk agar Bose bisa mencapai tujuannya dia, yang mungkin tujuan waktu dia muda dan tujuan waktu dia ketemu sama Miranjo di awal mungkin gitu. Karena kan di flashback ke si Bose, yang pas Bose ya lu tau lah, ada episode berapa itu gue lupa, 13 12 lupa deh gue, apa 11 ya lupa. Pokoknya si Bose itu kan ketemu Miranjo terus dia kerja sama sama iblis kan, berarti artinya Miranjo itu ketemu sama si Bose itu belum dijelasin tuh ke situasinya kayak gimana, dan flashbacknya Miranjo pun juga belum ada gitu. Apakah dia benci sama orang-orang kerajaan, mungkin dia itu mungkin dianggap kayak penyihir mungkin, dan akhirnya, atau mungkin dia tuh dibuang ke Underworld dan akhirnya besar di Underworld, mungkin bisa jadi kayak gitu juga, atau mungkin dia nggak sengaja masuk ke pintu yang Underworld itu atau gimana, gua nggak tahu. Pokoknya dia ketemu sama Bose, pokoknya akhirnya si Bose kerja sama iblis, pokoknya kayak gitu. Mungkin pasti ada flashback sedih sih pasti untuk si Miranjo ya, tapi ya gue berharap aja seenggaknya si apa tuh namanya, Boji sama Kage ya, itu seenggaknya aman-aman aja. Miranjo seenggaknya gue pengen lihat, soalnya Miranjo sendiri kan ditangkap ya sama si dua penjahat itu tuh, dua penjahat, dan si gue lupa namanya tuh, yang pengawalnya si Miranjo saha sih namanya, lupa deh gue, yang tombak itu lupa, aduh lupa nama, simple gue lupa mulu udah namanya, mungkin karena kebanyakan nonton series gue kayak nama jadi susah aja dapalin. Terus yang dua orang itu juga, yang satu yang aduh lupa lagi namanya, pokoknya yang mengkhianati Boji, sama satu lagi yang pokoknya mereka bertiga tuh yang mau Boji, tau lah, yang dua orang itu yang ditugaskan untuk menutup gerbang Underworld lah, lu pasti tahu lah itu siapa. Gue lupa namanya siapa, pokoknya yang mengkhianati Boji, sama satu lagi tuh yang teman seperjalanan mereka berdua tuh, Boji sama si, gue lupa nama siapa. Oke, segitu aja lah. Ini bukan, masih banyak banget situasinya dan masalahnya juga masih banyak yang belum dijelaskan, bisa jadi.
Tapi kita tanya untuk episode ini mau ngapain nih mereka. Kita aja, oke, langsung aja kita mulai aja untuk episode ke-15. Oke, ini di episode ke-15 kita mulai aja. 1, 2, 3. Dia nggak tahu gerbangnya. Mungkin karena itu emang cuma rahasianya si Bose sama Miranjo kan. Ah, Domas, namanya Domas, astaga. Yang Mianeti Boji itu. Lupa mulu gue namanya Domas, Domas. Dasar musuh kita. Iya. Itu sebenarnya pengen lepas dari si Miranjo agar Miranjo itu sebenarnya punya kekuatan yang untuk menghubungkan ke Underworld. Dan dia si Bose itu nggak bisa ngapa-ngapain sih feeling gua. Jadi takutnya si Miranjo malah ngemanggil Underworld dan pasukannya lagi belum pada kuat gitu. Atau mungkin dia tuh sebenarnya makan masih kasihan sama si Miranjo yang mungkin punya flashback sedih dan dia harus bertanggung jawab juga mungkin si Bose atau gimana. Gua nggak tahu. Pokoknya kita masih perlu nih pertemuan Bose sama Miranjo. Yes, Baci. Ya, baik kata kata Reda nemu bawahan. Yeay. Ikze. Ikzo. Gue masih penasaran banget tuh sama yang penjahat yang ditolongin sama si Bebin. Pasti punya apa tuh punya anan penting nih dia disengaja di antara diselamatin atau gimana. Pasti bakal jadi plot twist tuh nanti. Bangga dong. Kita harus bangga dong sama Goji. Dia sudah berjuang sejauh ini cuy. Hebat emang Goji. Pasti dijagain sama si ini nih. Sesuatu. Siapa ini? Oh. Ke satu dua bawah. Oh. Oh, jadi di kesatria itu, oh my god. Mereka pengen ngambil alih nih kayaknya. Ya kan rencana sampingannya adalah mereka, oh my god ribet. Ah, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas kan rencananya si yang raja yang pokoknya yang kesatria itu, raja yang saudara Despa, ya saudara Despa itu, dia kan pengen ngambil alih kerajaannya si Bose kan. Nah mungkin ini, gue pikir dia pengen nutup apa tuh pengen nutup yang di kerajaan yang sono, kerajaannya si saudara Despa itu, yang pintu underworldnya. Da Zembu Zembu, enak banget gue sumpah. Berikata Noroi mo Zembu Mata Oyo Zembu Mamolelu Hodo no Hikari wo Tomo na Aku iburi hodoite Daga Yusa wa ima Mini makasete Semelu omae wa nanda to. Gue penasaran mereka ngapain ke sini cuy? Pasti udah jelas sih ya. Pengen ngambil alih kerajaan Bose dari Underworld. Makanya mereka jadi jalur bawah.
Iya itu sengaja itu. Jadi dengan basic kayak dia pengen nangkep apa tuh namanya nangkep 7 orang itu. Mereka pengen ngambil alih kerajaannya si Bose. Ya, jadi karena apa tuh itu gimmick doang harusnya. Kapten matanya ada dua, ada 4 gitu ya. Maju per 3 orang. Oh, mereka itu kelas satria bawah loh. Yang udah ngelawan Underworld, ngejagain Underworld sama apa tuh penjahat-penjahat gede kayak gitu. Bisa bisa menang sih dong, Mas kah? Weh, nani? Ya, ya udah Mas kan emang kesatria kuat aja. Meskipun dia emang agak labil masalah mental. Tapi dia emang emang apa tuh namanya? Emang kalau masa kekuatan ya emang kuat. Masalah apa tuh kesetiaannya juga dipertanyakan sih untuk si Domas. Tapi kayaknya dia emang percaya sama apa tuh percaya sama Bose kayaknya. Sekarang udah masalah kayak nggak mengkhianati Boji dan lain-lainnya. Udah lewat itu mah. Mungkin nanti dibahas lagi palingan pas ketemu sama Boji. Dia kenapa malah flexing apa flexing aja sih malah subuh siapa ini? Wow, pedangnya sama-sama gede. Bakal lebih gede sih kayaknya. Malu-malu dia. Hurrah! Wuis. Ya iya, dia kan nyari celah. Dia jago, cuy. Makanya dia kan jadi jenderal. Masa kalau jadi jenderal bisa kalah cepet? Nyari celah dia. Iyalah, soalnya kalau mereka ngebunuh udah pasti bakal perang. Soalnya situasinya lagi why gitu. Jadi ini ribet nih. Kalau banyak yang langsung naik. Nih gue yang kecampur. Oh, dia lagi sembunyi ya. Biar gak diserang mungkin. Wah, Domas.
Wah, gile. Udah masa OP emangnya namanya jenderal lah. Hawa Agung. Wah, ah ini rajanya ya? Si nih saudaranya si Despa. Gue lupa nama siapa. Siapa sih namanya anjir? Lupa deh gua. Ngomong lah nama siapa? Oh sama. Siapa? Udah bapak suka juga di belakang. My God. Desha, Desha, Despa, Desha, PH, oke. Ya udah pasti kuat banget lah. Desha. Ya kita belum lihat kekuatannya si Desha. Ya. Dia tuh gue yakin banget dia tuh sebenarnya kuat. Bahkan cepat sih kalau menurut gue. Ya dia tuh kuat dan cepat, yakin gue. Kuat dan cepat. Iya, dia cepet itu pasti gue yakin. Gerakan itu cepet terus kuat tuh. Gak bakal bisa kelihatan itu si Despa. Domas. Nah, itu dia. Serangan mendadak yang sangat epic anjir. Itu serangan yang sangat ini ya. Yang sangat mematikan anjir. Dia itu namanya dia jago banget nge ini. Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Teasing, teasing ini teasing apa sih? Bisa Inggris itu.
Gila, ada mas serius dia. Jadi kayaknya dia apa? Benar serius tuh dia. Oh, dia bakal berhadap berhadapan kan nih? Ah, bisa. Ayo, ayo, ikut aja kita langsung turun gitu. Langsung lompat. Wah, langsung. Oh, ini pertemuan cukup dramatis nih nanti antara Domas sama ini mungkin. Miranjo. Wih, Epic Indrens. Woi, kan pertemuan yang dramatis Boji sama Domas. Iya. Oh, KG. Domas. Oh, dia kan trauma ya si Boji. Boji trauma sama si Domas. Rasa marah, rasa takut, rasa cemas. Ya, gambarnya Boji. Gambarnya. Ya, gambarnya. Ini lagi menghadapi ketakutannya dia lah. Ketakutan, terus kesel dan lain-lainnya mungkin. Oh, dendam ya. Bencian. Oh. Oh, jadi dendam sama si bos. Thomas. Maksudnya udah diri gitu doang langsung. Enggak dong. Iyalah. Oke. Gak bisa, gak bisa mati dia karena badannya kekar nih. Iya. Ya kan dia kalah itu masalah mental, udah jelas. Ini itu si Desa sih ngeliatin adegan drama ini gitu. Kocak banget aja. Oh, Exo. Udah mas. Redemption Arc. Oh, iya itu dia gue bilang makanya dia cuma ngeliatin doang gitu. Ya kaptennya kan kalah. Ya. Oh, udah ada koordinasi nih. Dan mereka udah belajar koordinasi. Oh. Ah.
Desa nggak pernah ngelihat kekuatan full ya Boji ya? Kekuatan si Boji. Dia kan punya kekuatan listrik ya. Iya. Itu kalau Desa turun tangan udah habis tuh semuanya. Ini bakal Desa lawan Boji kah? Wah, Boji. Oh ya, si Domas masih belum tahu ya kekuatannya si Boji ya. Miranjo dong harusnya. Tahanan negeriku dan dalan di balik Miranjo jelas. Cermin, cermin. Ah, gak berasa sih. Tapi ya mungkin karena di satu tempat doang ya, jadi nggak berasa. Sumpah gue masih penasaran lagi gitu. Gue pasti bakal apa tuh pasti bakal ada something nih, sumpah sama si Miranjo, gak bohong gue. Jadi itu kayak apa tuh ya? Flashback gue tuh butuh flashbacknya gitu. Ini episode 15 berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 episode lagi. Mungkin ya masih banyak sih episodenya. Jadi ya mungkin nanti di satu episode full nanti bakal nyatain flashbacknya Miranjo sama Bose mungkin atau tentang rencana aslinya. Ah, gila. Oh, sama lagi seru banget anjir, gak mau. Ichiban ni hikare warawarete mo te wo tsunaide iru kara kunte anata janaku ja sono namida wo sukuenai mohi to hikare. Tapi soalnya gue barat banget si KG tuh gak kenapa-napa sih. Karena KG tuh bener-bener kayak mood booster sama supporter banget untuk Boji gitu. Tapi Boji mode berserk nanti dia kalau KG kenapa-napa anjir. Materu. Oke, itu tadilah untuk episode 15 ya. Oke, itu tadilah untuk episode ke-15. Ya, menurut gua ini benar-benar pembukaan banget untuk fase bukan fase sih, bagian berikutnya istilahnya untuk pertarungan di sini yaitu masuknya kerajaannya si Desha ke pertarungan di kerajaan Boji gitu. Si Gajah si Bose sih tepatnya, kerajaan si Bose. Jadi di sini yang masih belum gerak itu adalah Bose sama Bebin. Untuk kasusnya masalahnya si siapa tuh namanya masalahnya si healing sama si itu udah aman karena dia udah bersembunyi dan tinggal lagi healing gitu, lagi menyembuhkan diri, memulihkan diri. Terus Despa sama yang pemimpinnya itu yang pakai yang merah itu pokoknya itu berhasil ngikat si siapa tuh namanya yang prajurit yang abadi itu si Raja Pedang itu. Terus si siapa tuh namanya Boji tadi ke bawah ketemu sama si rajanya si Desha ini gitu. Gue pikir dia bakal nutup Underworld ya. Ternyata dia menggunakan Underworld itu untuk masuk ke tempatnya si Bose. Kerajaan si Bose. Dan dia bilang ada untuk mengambil alih kerajaannya si Bose. Itu mungkin subtujuan gitu. Itu adalah subtujuan yang mungkin apa tuh namanya gue yakin banget pasti dia itu tahu gitu. Pasti dia tuh tahu kalau misalkan si gue bingung itu gini. Desha itu percayanya itu si Miranjo itu bekerja untuk Bose kan. Mungkin kayak gitu ya. Miranjo itu bekerja untuk Bose dan akhirnya dia dan mungkin karena dia percaya Miranjo itu bekerja untuk Bose, makanya si
Miranjo yang melakukan apa tuh namanya yang membebaskan 7 tahanan yang kuat itu, 7 tahanan itu ada karena si Bose juga gitu. Entah perintahnya Bose atau entah apa gitu, ya kan? Jadi kayak ada kekacauan lah di sini yang mungkin nggak diketahui sama si Desha gitu. Yang Desha pikir semua ini karena si Miranjo gitu. Dan kerajaan ini tuh sebenarnya lagi bener-bener apa tuh lagi bener di ujung tanduk karena emang ada banyak konspirasi di sini. Masalah kayak misalkan si Miranjo ngebebasin 7 tahanan, terus masalah kayak kerajaannya pengen dihancurin sama si ini, tapi mah jadi perang saudara kan. Makanya si Desa kan kayak lama jadi perang gitu. Ternyata kan dia apa tuh namanya pengen ngalahin Miranjo sama ngalahin Bose untuk ngambil alih kerajaannya gitu kan. Saya sekarang lagi bener-bener chaos banget nih. Tapi tujuan dia sekarang adalah sebenarnya untuk ya tadi untuk ngambil si Miranjo itu sama 7 tahanan itu gitu. Ya tinggal apa tuh namanya tinggal nanti penyelesaiannya gimana sih yang bikin gue penasaran banget sih. Soalnya eh ini tuh benar-benar masih mungkin masih pertengahan banget sih. Mungkin nggak sampai pertengahan soalnya si Despa sendiri belum ketemu sama Boji, terus banyak banget karakter yang masih terpisah-pisah, terus si siapa tuh namanya Miranjo sendiri masih ditangkap sama yang 2 penjahat itu masih masih banyak lah istilahnya peristiwa-peristiwa yang harusnya apa tuh namanya harusnya masih dijelasin lagi gitu. Terus alasan kenapa sih flashback-flashbacknya tentang Miranjo, tentang Bose, tentang sebenarnya apa yang Miranjo rasa itu. Oh iya, terus dari sisinya si aduh gue lupa anjing karena nggak sering muncul adeknya si Boji. Siapa sih itu namanya? Adeknya Boji siapa sih namanya? Anjir lupa deh. Adeknya Boji itu lupa gue. Pokoknya adeknya si Boji itu dia bentar gue coba cari dulu lah. Gue adeknya Boji Osama ranking siapa ya? Daida ya, itu dia Daida. Lupa mulu, sorry. Daida itu kan di dalam tubuhnya si Bose. Nah itu masih belum tahu tuh, tapi waktu itu kan ada kejadian di mana si si Daida itu ketemu sama kayaknya boneka atau mukanya atau anak kecilnya si Miranjo kayaknya. Nah itu kayaknya mungkin nanti flashbacknya lewat situ. Jadi flashbacknya itu mungkin dari ingatannya si Bose mungkin. Dari alam bawah sadarnya Bose mungkin. Karena kan si Daida ada dalam dirinya Bose kan. Nah, mungkin bakal diceritain lewat flashbacknya itu. Soalnya dari flashbacknya sendiri kan dia bilang kalau misalkan banyak orang yang menuduh si Miranjo kan. Gila, masih banyak banget man misterinya gitu. Gue suka sih ini Osama Ranking. Benar-benar kayak apa ya, penceritaan itu bagus sih. Emang gila sih emang. Oke, segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode ke 16 gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.